Jadi inilah dia hasil sementaranya untuk bilah ini baru saja telah selesai disepuh atau disapo ya pengerasan bajanya, mata bajanya. Tampak yang menghitam ini adalah bagian yang berpamor dan yang bagian putih terang atau ya putih terang ya itu adalah matanya atau bajanya. Ini gagangnya dari kayu santigi, sumpahnya model patonro. Simulasi kalau terpasang kira-kira visualnya seperti ini. Oke. Nah, kita masukkan pada sarungnya. Nah, setelah ini masih akan proses tampilan pamor dulu, sudah itu kita bersihkan, kemudian kita pemasangan permanen pada gagang, baru kita setel lubang pada sarungnya atau kalumpangnya. Nah, ini dia visual tampilan pamornya untuk memunculkan corak ya. Jadi ini masih tahap pertama dalam proses memunculkan pamor. Ya, jadi proses pertama itu adalah memunculkan corak dulu, kemudian nanti proses kedua adalah memisahkan warna atau memunculkan warna asli ya. Dan proses ketiga itu membuat lebih tampak jelas atau mempertegas dari masing-masing warnanya. Jadi warnanya tegas, jelas, coraknya pun lebih nampak lebih jelas pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini kita berjumpa lagi dengan edisi review dari hasil body pesanan penonton, tepatnya pelanggan kami ya. Jadi ini pesanan keberapa ya? Sudah cukup banyak ya, mungkin ke-8 kalau tidak salah ya. Dan inilah dia hasil akhirnya. Sebelum kita lihat detailnya, mungkin saya tampilkan dulu visualnya kalau secara jarak jauh ya. Jadi lebih kelihatan full gitu kelihatannya ya. Kalau review kan dia kelihatan hanya badinya saja. Nah, seperti ini tampilannya, gagang dari santigi, sumpahnya perak, kemudian sarungnya santigi dimix dengan akasia bari. Tampilan bilah seperti ini ya, khas body model Bugis ya. Ya. Sebetulnya konsepnya ini model raja, cuman biasa raja agak-agak lebar sedikit ya. Ini konsep bentuk atau pakem bentuknya mengikuti body raja, tetapi request dari pemesannya minta agak dibuat lebih ramping. Nah, jadi seperti inilah bentukannya. Ya, cukup panjang ya, boleh dikatakan semi laras panjang ya. Dengan panjang bilah 27 cm. Genggamnya seperti ini ya, view-nya. Oke. Ya, padat ya, rapat, tergenggamnya juga sangat bagus ya. Nah, ini dia. Dengan panjang bilah 27 cm, kemudian setelah menggunakan sarung ya tentunya ini sudah mencapai sekitar 34 sampai 35 cm secara panjang keseluruhan. Nah, sesaat lagi simak detailnya. Yup, laras panjang ya, laras panjang. Untuk bilahnya ini 27 cm ya. Pesanan sekian kali juga dari pelanggan kami di Tanah Jawa. Ya, tepatnya dari daerah Semarang. Nah, langsung saja ya, kita bedah tampilan luarnya. Semua warna asli ini ya. Pemilihan kayunya juga requestnya memang premium, kayu-kayu premium yang eksotis seperti ini. Ini santigi bari. Santigi bari, barinya tidak terlalu nampak tegas jelas. Pertama karena dia ini kayunya yang sangat tua. Santigi yang tua sudah kering, sudah lama mati, sehingga dia warnanya gelap. Gelap, mirip penasak camba ini gelapnya. Sudah mau kayak menghitam ya. Coklatnya sangat gelap sekali. Di sini menggunakan santigi. Untuk sarung sambung 3 ya. Nah, di atas ini juga menggunakan santigi juga untuk penutup atas atau balembengnya, kemudian diukir kiri kanan. Ya. Oh ya, sumpahnya perak dengan model sumpah patonro ya, dengan ukiran-ukiran klasik ya.
pakem-pakem ukiran dulu yang kita sematkan pada sumpahnya. Untuk yang tengah menggunakan akasia barik, warna asli pula ya. Kita bisa lihat berapa jenis warna di sini. Kemudian ada permainan inden warnanya ya, berdimensi. Untuk penutup bawah dari santigi pula. Jadi balasan atau lawan penyimbang dari di atas ini. Nah, ini dia. Mantap sekali. Kita lihat isinya ya. Bilanya bila-bila bugis ya. Dengan pakai bentuk seperti ini. Ya mirip-mirip badik raja ya. Tentunya dengan di sini bentukan agak ramping. Nah, jadi membuat dia nampak lebih apa ya? Curve-nya atau lekukan itu nampak lebih indah ya, seperti itu. Kemudian unsur-unsur gimana ya cara menjelaskannya? Terasa lebih bengis begitu ya dengan bentuk seperti ini ya. Bengis. Visualnya, look-looknya itu sepertinya bengis gitu. Ya, dalam pandangan saya atau penilaian saya. Nah, kita langsung saja ke tampilan pamor. Dari pamor di sini bertabur urat tuo atau urat talasa ya. Di sini sudah ada gumpalan hasil corak tentunya dari hasil lipat dan susun ya, susun lipat. Secara abstrak muncullah corak seperti ini yang memang kita tidak bisa tentukan hasil coraknya seperti apa. Kemudian ada poin menarik di sini. Yang pertama ini ya, semoga bisa nampak jelas ya. Sejatinya ini membentuk pamor yang membentuk sipasika doi. Sipasika doi biasanya itu kan retakan pada bilah ya, membentuk celah yang berhadapan. Ini pamor yang membentuk seperti itu. Ini di sini. Ya, bentuk seperti itu. Akan tetapi di tengah-tengahnya ada mata atau ada bulatan seperti ini. Jadi bulatan itu diapit oleh pembentuk sipasika doi kiri dan kanan. Poin uniknya di situ. Ya, kemudian di sini ada bulatan juga. Ya, banyak urat-urat tuh. Ya, nih. Ya, silakan dinikmati lah ya untuk pamor-pamornya. Nih. Urat tuanya bertabur. Ya, bulang-bulang kecil di mana-mana. Mantap ya. Nah, di sisi kanannya. Oh, ada bulang-bulang kecil juga di sini nih. Ini nih. Wah, luar biasa. Ya, untuk ketebalan kita tidak buat terlalu tebal sekali juga ya. Pertama, faktor ini panjang jadi untuk mengurangi bobotnya agar tidak berat jadinya. Oke. Kemudian ini sisi kirinya. Ya, paduan dari banyak bahan ya. Bahan-bahan lu pilihan dan juga bahan bunga garam. Sehingga dari segi warna ini muncul sangat beragam warnanya. Ada bulang-bulang lagi di sini. Ya. Nah, ini. Cakep. Di sini bulang-bulang ini batu lapak ya. Gumpalan bulang-bulang yang lebih besar itu disebutnya batu lapak. Ya. Tapi gumpalannya dia memanjang, agak cukup memanjang. Ya, seperti ini. Ini kalau sudah 100 tahun ke depan, bagian lainnya sudah terkikis pupus ya karena faktor usia dan dibersihkan atau kena jeruk dan lain sebagainya. Bulang-bulang atau batu lapak ini dia tetap tidak berubah, dia tetap tidak berubah atau tidak terjadi penyusutan sehingga dia nantinya lebih timbul dibanding permukaan pamor yang lain, lebih timbul. Nah, itulah mengapa kalau kita dapat pusaka tua yang bulang-bulangnya timbul, itu faktor itu sama saja seperti ini. Dulunya dia rata juga, tapi seiring waktu dia akan terlihat lebih timbul karena bagian lain di sekelilingnya itu terkikis. Nah, ini dia untuk pamor sisi kiri. Kiri kanan ganteng, tampan ya, membawa sisi-sisi yang bagus. Dari sisi estetik juga indah. Tampilan bahan ya, mantap. Visual dari bentuk-bentuk atau pakemnya juga oke ya, oke. Kemudian dari pemilihan kayunya juga yang premium. Jadi ya alhamdulillah menurut nilai atau cara menilai saya, pandangan saya, ya hampir sempurna, nyaris sempurna. Dan semoga untuk Mas Agung puas dengan hasil kita kali ini. Ya, ini mungkin pesanan ke-8 mungkin. Ya, saya rasa demikian sampai di sini dulu. Saya rasa bisa
Saya harapkan bisa menambah wawasan, kemudian referensi untuk teman-teman yang ingin memiliki tempat-tempat baru juga, baik dari workshop kami HSP Pusaka Galeri maupun dari workshop-workshop teman-teman kami yang lainnya ya di tanah Sulawesi sini ya. Oke, saya undur diri. Terima kasih telah menonton. Salam pusaka.